Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk guru dan tenaga kependidikan bahwa sekarang terbuka sangat lebar peluang mendapatkan beasiswa S1, S2, dan juga S3, yaitu melalui jalur Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI 2024 teman-teman. Nah, di sini nanti untuk jadwalnya ini sudah dimulai ya, bahwa untuk pendaftaran untuk tujuan kampus luar negeri nanti ditutup tanggal 31 Mei 2024, sedangkan untuk dalam negeri itu maksimal tanggal 15 Juni tahun 2024. Dan di sini kita akan menyajikan informasi terkait tentang syarat pendaftaran untuk guru dan juga tenaga kependidikan, dan bagaimanakah cara daftar beasiswa dalam dan juga luar negeri. Untuk nantinya kita akan mengecek yaitu untuk teman-teman guru honorer, kemudian juga guru PNS, kemudian guru P3K, kemudian GTY dan juga tenaga kependidikan. Nah, kira-kira seperti apa informasinya dan peluang kita ini di mana, syarat pendaftarnya apa, dan cara daftarnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang hendak menginginkan yaitu untuk mendaftar beasiswa S1, S2 dan juga S3 yang nantinya akan dibiayai seluruh pendidikannya dari awal sampai dengan akhir teman-teman, maka di sini kita berkunjung ke linknya. Silahkan teman-teman segera berkunjung ke linknya, itu adalah di sini beasiswa.kemdikbud.go.id. Jadi link pendaftaran dan juga link pusat informasi beasiswa Kemdikbud 2024 atau beasiswa pendidikan Indonesia, itu linknya adalah beasiswa.kemdikbud.go.id. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, untuk pendaftaran beasiswa S1, S2 dan juga S3 dalam dan juga luar negeri BPI 2024 ini sudah dibuka sejak kemarin di tanggal 2 Mei 2024 ya, bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Oke, selanjutnya di sini kita buka dulu untuk di halaman depannya. Dan di sini untuk beasiswa yang dibuka itu apa saja. Dan di sini teman-teman untuk peluang bagi Bapak Ibu guru maupun juga tenaga kependidikan, baik itu guru honorer, kemudian guru PNS, guru P3K maupun juga GTY, maka di sini kita bisa memilihnya itu di mana. Kalau misalkan teman-teman tentunya saat ini yang guru itu sudah memiliki ijazah S1 misalkan, berarti di sini kita itu mengambil beasiswanya itu adalah yang S2 ya. Nah, katakanlah di sini untuk beasiswa S2 ini bagi Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan, di sini kita pilih yang ketiga ini ya. Ini kan beasiswa S2 nih. Yang pertama ini beasiswa untuk calon dosen, kemudian di sini untuk calon dosen, kemudian yang keempat ini beasiswa pelaku budaya. Maka peluang untuk Bapak Ibu guru dan juga tendik ini memilihnya yang di tiga ini. Beasiswa pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu untuk dalam dan juga luar negeri ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih untuk lokasi kuliahnya itu di kampus dalam negeri maupun juga di luar negeri. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas terkait tentang syarat untuk pendaftaran dan juga cara pendaftaran, nah di sini kita berfokus dulu di sini ya. Untuk beasiswa pendidikan, untuk beasiswa pendidik dan juga tenaga kependidikan, ini tujuannya dalam dan juga luar negeri. Maka teman-teman di sini harus memahami bahwa untuk syarat utama kita nanti bisa dibiayai oleh beasiswa itu adalah ketika teman-teman sudah mendapatkan LOE atau Letter of Acceptance ya. Artinya tanda telah diterima di perguruan tanpa syarat ya, di perguruan tinggi negeri. Nah, tentunya untuk mengecek, nah di sini bisa dicek untuk beasiswa pendidikan yang untuk pendidik dan juga tenaga pendidikan dalam dan luar negeri. Ini kita cek dulu untuk kampus mana saja, prodi apa saja yang dibiayai oleh BPI. Artinya yang nanti bisa didaftarkan itu yang mana saja. Nah, untuk mengeceknya di sini teman-teman, ini adalah untuk beranda awal ya. Nah, silahkan teman-teman cek di sini di bagian informasi. Oke, selanjutnya di sini kita cek dulu untuk list prodi dalam negeri dan juga luar negeri untuk S2 pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, di sini untuk yang atas ini kan S1 ya. Ini untuk S1 ada 4. Kemudian di sini adalah untuk S3. Kemudian berikutnya di sini untuk beasiswa S2. Ini adalah jenis beasiswanya. Kita pilih yang ketiga nih. Nah, beasiswa S2 pendidik dan tenaga kependidikan dalam dan luar negeri. Nah, untuk kampus-kampus atau prodi yang dibiayai atau yang bisa di-cover untuk beasiswa ini adalah di sini, list prodi dalam negeri. Inilah untuk list prodi luar negeri.
Nah, di sini misalkan ini kita cek ya. Ini adalah misalkan saya tuh ingin mendaftar di yang dalam negeri. Maka teman-teman kliknya di sini ya, list prodi dalam negeri. Nah, silakan di sini teman-teman dicek, yaitu inilah list perguruan tinggi GTK S2 dalam negeri. Apakah kampus yang sudah didaftar atau yang sekarang udah dapat LOE ini masuk dalamnya atau enggak. Ini bisa cek satu persatu ya. Ini adalah perguruan tingginya, ada Universitas Tanjung Pura. Di sini ada pendidikan bahasa Inggris. Kemudian Universitas Tanjung Pura ini adalah teknologi pendidikan. Kemudian Universitas Tadulako ini cukup banyak. Ini adalah ada sains, sejarah, jasmani dan lain sebagainya. Nah ini silahkan dicek. Ini ada 28 halaman ya. Siapa tahu kampusnya ini masuk di dalamnya. Kemudian Universitas Syah Kuala. Kemudian di sini kita cek. Ini adalah untuk prodinya. Kemudian di sini perguruan tingginya. Ini lokasi semua di Indonesia karena kita sudah filter di dalam negeri. Kemudian halaman ketiga. Nah, di sini untuk misalkan coba halaman kedua ini untuk Universitas 11 Maret itu ada pendidikan bahasa dan sastra daerah, kemudian pendidikan fisika, kemudian pendidikan ekonomi. Kemudian di sini ada pendidikan sejarah, kemudian bahasa Indonesia sampai di bahasa dan sastra daerah ya. Nah, ini silakan dicek. Ini adalah untuk prodi yang dalam negeri ya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang berniat untuk ikut beasiswa di luar negeri, ini kliknya itu kan di sini ya, pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian kita pilih yang list prodi luar negeri. Nah, klik di sini. Kemudian di sini adalah yang dibiayai oleh beasiswa. Ini ada 3 halaman ya. Halaman pertama ini yaitu program studinya semuanya education ya. Ini lokasinya di Australia, Amerika, Inggris, Kanada dan sebagainya. Ada Finlandia juga. Kemudian ada Western Sydney University, kemudian University of Oxford, Toronto dan lain sebagainya. Ini halaman 1, kemudian halaman 2, kemudian di sini untuk yang di halaman 3. Ada 30 prodi, ada 30 perguruan tinggi yang ada di luar negeri ya. Nah, setelah teman-teman di sini mengecek, yaitu di bagian informasi untuk list prodi dalam negeri dan juga luar negeri yang bisa tercover dari beasiswa ini untuk Bapak Ibu guru dan juga tendik, maka berikutnya kita harus mempelajari yaitu untuk persyaratan secara lebih spesifiknya. Nah, di sini untuk persyaratan lebih spesifik ini saya sarankan untuk teman-teman mengunduh buku panduan ya. Buku panduan pendaftaran BPI bergelar tahun 2024. Oke, kebetulan ini untuk mengunduhnya kalian tinggal klik saja di sini. Buku panduan ini kalian klik di sini nanti akan terunduh. Karena saya sudah mengunduhnya, maka saya tinggal membuka saja ya. Oke, ini untuk nanti jadwal pendaftaran jangan sampai lupa. Nanti untuk tahap pendaftaran itu untuk yang tujuan kampus luar negeri maksimal 31 Mei. Dalam negeri ini maksimal 15 Juni ya. Nah, ini masih banyak sekali untuk waktunya. Kemudian nanti untuk jadwal lanjutan seleksi administrasi, kemudian seleksi substantif dan juga wawancara dan hasil daftar ulang nanti akan diinformasikan kemudian. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengunduh buku panduan, maka di sini kita cek langsung saja di bagian daftar isi ya. Nah, ini untuk persyaratan pendaftar. Nah, ini sasaran penerima ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, nanti akan saya sematkan di kartu video ini ya. Nah, ini persyaratan umum, ini kita klik ya. Nanti kita pelajarinya untuk syaratnya ini ada 2 ya. Jadi persyaratan umum ini teman-teman silahkan nanti dipelajari. Kemudian persyaratan khusus ini adalah spesifikasikan pada bagian beasiswa bergelar degree S2. Kemudian karena posisi kita ini sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, ini kalian pilih yang di sini, S2 pendidik dan tenaga kependidikan ya. Oke, kita cek dulu untuk baca sepintas ya. Ini di bagian persyaratan umumnya untuk guru dan tendik ini apa? Persyaratan umum itu artinya harus dipenuhi oleh seluruh pelamar ya. Yang pertama inilah WNI, ini dibuktikan dengan KTP ya. Kemudian telah diterima di perguruan tinggi. Nah, ini teman-teman. Jadi yang terkadang itu sulit untuk dipenuhi itu adalah telah diterima di perguruan tinggi dibuktikan dengan LOE unconditional. Nah, seperti itu. Yang dimaksud dengan LOE unconditional itu apa? Misalkan gini, katakanlah saya itu ingin mendaftar S2 teknologi pendidikan yang ada di UNS misalkan. Nah, di sini adalah S2 teknologi pendidikan di UNS. Saya sudah ikut seleksi untuk di periode ini. Saya sudah ikut seleksi dengan ikut seleksi pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi tulis, TPA, wawancara. Kalau misalkan di UNS kan seperti itu ya, tesnya tuh berlapis. Nah, ketika saya sudah lulus seleksi, kemudian di sini kan saya diterima ya.
Nah, kalau misalkan kita diterima di perguruan tinggi tersebut setelah kita melakukan pendaftaran dan ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk jalur S2 itu, kita mendapatkan yang namanya selembar kertas. Selembar kertas itu namanya LOE unconditional atau surat tanda diterima di perguruan tinggi. Itulah yang disebut dengan LOE dan itu diwajibkan. Ini adalah persyaratan umum, artinya semua harus, karena itu adalah persyaratan umum, jadinya di sini semua harus memiliki LOE. Oke, yang pertama WNI, yang kedua ini adalah kita telah memiliki LOE. Kemudian di sini untuk kriteria penentuan LOE ini ketentuannya silahkan dicek sendiri ya nantinya. Kemudian pendaftar program S1 D4 ini adalah kita nggak ada kaitannya. Kemudian untuk pendaftar beasiswa S2 ini harus menyelesaikan prodi di D4 atau S1-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru tentunya di sini udah punya semua ya, ijazah kan udah punya kan. Nah ini. Kemudian untuk IPK ini ada batas ya, nanti minimal 3 sepertinya. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian terkait tentang TOEFL atau sertifikat bahasa asing, ini untuk tujuan dalam negeri sepertinya nggak diwajibkan. Untuk yang luar negeri barulah nanti diwajibkan ya, sesuai dengan bahasa di negara tujuannya. Oke, kemudian di sini untuk disabilitas ya, ini adalah ada surat keterangan dari dokter. Kemudian di sini ada 6 bulan terhitung. Ini pendaftar melampirkan surat keterangan sehat ya. Nah ini adalah sama halnya dengan pendaftaran pada umumnya. Kemudian kita menandatangani, kemudian tanda tangan, kemudian tidak sedang melaksanakan pendidikan kecuali program ongoing dan seterusnya ini. Oke, berikutnya kita cek untuk persyaratan. Nah ini tidak sedang apa ini? Tidak sedang melaksanakan pendidikan kecuali program ongoing. Kemudian nah ini adalah double founding, kemudian tidak sedang akan mendaftar atau mengikuti seleksi CASN atau P3K sampai dengan ditetapkan sebagai penerima. Kalau misalkan ini tentunya bisa ya, ini untuk kita ini. Kemudian teman-teman nggak boleh sedang menerima LPDP juga. Kemudian ini diperuntukkan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu guru nanti mendaftar BPI lulus, ini nanti kemarin ada yang bertanya, kuliahnya itu luring atau daring gitu ya. Nah, kuliah luring atau daring itu tentunya mengikuti aturan dari kampus prodi tujuan kita. Nah, tentunya di sini nanti semua itu reguler ya. Jadi nggak ada jalur eksekutif khusus karyawan, nggak ada. Jadi nanti akan diikutkan dengan jalur reguler. Jadi sama halnya dengan reguler teman-teman. Oke, kemudian di sini nanti diminta untuk juga menyerahkan yaitu proposal tesis ya. Ini isi juga, silahkan nanti dicek. Nah, selanjutnya untuk batasan usia nih. Nah, ini untuk batasan usia dan juga persyaratan sertifikasi bahasa. Oke, di sini langsung kita cek yang S2 saja ya. Nah, di sini untuk yang Bapak Ibu guru dan juga teknik ini untuk S2 ini kan ikutnya di sini kan. Ini beasiswa untuk S2, kemudian si pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini untuk non ASN, jadi untuk guru honorer ya atau non ASN. Di sini nanti non ASN tuh kurang dari 47. Ini maksudnya usia ya, usianya kurang dari 47 nih. Kalau misalkan Bapak Ibu guru yang di sini adalah jabung pertama atau muda, ini keterampilan, ini adalah juga 47 sama. Untuk jabung jenjang ahli madya ini adalah kurang dari 49. Artinya usia maksimal segini ya. Kemudian untuk utama ini adalah 51. Kemudian untuk tujuan kampus dalam negeri, di sini untuk TOEFL ini tidak diwajibkan ya. Jadi nggak ada. Kecuali kalau kalian ingin daftar di luar negeri, ini wajib TOEFL ya. Ini 80 TOEFL, IBT 58 nih. IPK minimal ini wajib semua 3,00. Nah, kemudian berikutnya untuk syarat lainnya kita langsung cek pada persyaratan khusus ya. Oke, kita cek untuk persyaratan khusus. Oke, kemudian di sini kita cek di sini. Nah, ini persyaratan khusus ini adalah untuk beasiswa S1 bergelar atau degree. Kemudian kita langsung cek di bagian beasiswa yang S2. Oke, ini adalah untuk beasiswa S2 nya ya. Ini beasiswa S2, langsung kita cari untuk yang tendik. Oke, ini adalah untuk calon dosen S2 PTV sekolah vokasi. Ini untuk pelaku budaya, kemudian nah ini untuk tenaga kependidikan. Jadi persyaratan untuk teman-teman guru yang atau tendik yang mendaftar lewat jalur beasiswa ini. Nah, untuk S2 pendidik dan tenaga pendidikan syaratnya apa? Ini adalah syaratnya bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada instansi di bawah binaan Kemdikbudristek.
Kalau misalkan teman-teman itu bekerjanya di bawah naungan Kemenak, ini sepertinya nggak bisa. Untuk Kemenak nanti ada jalur sendiri, yaitu beasiswa.kemenak.go.id. Nanti sepertinya akan dibuka 2 bulan setelah sekarang. Nanti akan saya update ketika udah dibuka ya. Kalau misalkan teman-teman memerlukan referensi untuk yang di bawah naungan Kemenak, silahkan cek video saya sebelumnya, itu sudah saya sering bahas. Nah, ini adalah syarat utamanya kita menjadi pendidik atau tendik di bawah naungan Kemdikbudristek. Yang kedua, ini harus memiliki NUPTK. Jadi memiliki NUPTK itu suatu kewajiban. Entah itu PNS, P3K, guru honorer, atau mungkin juga GTY di sekolah swasta, ini kita wajib punya NUPTK ya. Yang C, memiliki pengalaman mengajar minimal adalah 2 tahun berturut-turut ya, pada satuan pendidikan formal atau non formal pada satuan pendidikan di bawah naungan Kemdikbudristek. Yang kemudian menyertakan surat bukti pengangkatan sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Misalkan teman-teman ini posisinya sebagai CPNS misalkan atau PNS guru. Nah, SK-nya itulah di sini yang dilampirkan nanti. Kalau misalkan diangkat menjadi P3K, berarti SK P3K itu yang dilampirkan. Kemudian menyertakan sertifikat atau surat keterangan sebagai guru penggerak bagi yang memiliki. Nah, untuk yang E ini adalah opsional. Artinya kalau teman-teman itu guru penggerak punya sertifikat, ini bisa dilampirkan. Kalau misalkan tidak, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan punya, tentunya nanti akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk nantinya itu mungkin menjadi tambahan nilai gitu ya teman-teman. Itulah untuk pembahasan terkait tentang syarat dari beasiswa S2 untuk tendik dan juga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, kemudian untuk cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya ini kita kembali ke sini, yaitu silakan teman-teman cek di bagian ini beasiswa.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman klik di sini di bagian pendaftaran. Ini kalian pelajari dulu tata cara pendaftarannya. Nah, tata cara pendaftaran ini adalah sama halnya dengan yang ada di sini ya. Jadi kita membuat akun seperti ini. Nah, awalnya kita membuat akun, kemudian kita login, ngisi biodata dan sebagainya. Untuk tutorialnya ini sudah saya berikan pada kartu video ini. Namun itu tutorial di tahun sebelumnya. Untuk sekarang ini saya cek masih sama. Nanti dalam waktu dekat akan saya berikan tutorial untuk yang tahun ini ya. Nah, untuk mendaftar, teman-teman silakan klik sini, pendaftaran ini. Kita klik di sini, pendaftaran peserta ya, klik di sini. Nah, pada bagian ini, di sini ada 2 tombol yang kita bisa fungsikan. Nah, ini login. Login itu kalau misalkan teman-teman sudah membuat akun atau sudah punya akun BPI di tahun sebelumnya, kita tinggal login dengan nick dan password kita, masukkan captcha, kita masuk. Kita lanjut memilih mendaftar beasiswa yang apa. Kalau misalkan teman-teman masih baru, ini kita klik di sini, kita daftar akun ya. Nah, daftar akun kita klik di sini. Ini untuk pendaftaran akun ya. Untuk pendaftaran akun ini silahkan isikan nama, kemudian NIK dan seterusnya. Nah, setelah teman-teman mengisi seluruhnya, di sini kita pilih nih, kita dari jalur apa. Nah, berikutnya di sini misalkan saya itu kemarin dari S1, berarti berikutnya saya melamar menjadi S2 gitu kan. Nah, silahkan di sini dipilih ya. Kemudian di sini captcha ditambahkan, kemudian klik daftar. Setelah itu nanti teman-teman verifikasi buka email yang didaftarkan di sini, kemudian lanjut pendaftaran. Setelah itu nanti login. Nah, untuk tutorial lengkapnya silahkan cek di kartu video ini ya. Oke, saya rasa demikian. Jika mungkin masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman dibaca buku panduannya. Kemudian juga mungkin kalian bisa juga untuk bertanya di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.